Baik, Shalom, good morning church, selamat pagi, selamat Natal, selamat tahun baru. Yes, ada sukacita, ada semangat di hari yang baru, di tahun yang baru. Hari ini hari kedua 2022, ada banyak berkat yang siap kita tangkap, ada banyak hal, banyak pengalaman yang siap kita tangkap. Boleh lambaikan tangannya setiap orang-orang yang bersukacita, setiap orang-orang yang bersemangat, setiap orang-orang yang mau melangkah bersama kita di sepanjang 2022 ini. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama puji muliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan lagi dan lagi kasih kesempatan kita untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini, GBS Kalvari Sukabumi, demikian juga dengan jemaat yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kita mau bersama-sama satukan hati, memuji memuliakan namanya, menjadi anak-anaknya yang setia. Mari kita satukan hati, kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru, untuk semangat yang baru, untuk sukacita yang baru Tuhan, untuk pengalaman, bahkan untuk setiap tantangan yang baru yang kami akan hadapi, yang kami akan jalani dan telah jalani. Dan kami percaya kami mau menjalani itu semua Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan di waktu yang lalu, bahkan di hari ini, bahkan hari depan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap kemurahan yang Kau boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Kau boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat pekerjaan, pelayanan Tuhan, studi yang Kau boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih atas keluarga kami, teman-teman sahabat kami Tuhan, orang tua kami, pasangan kami, anak kami, saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan terima kasih Tuhan untuk tetangga kiri dan kanan kami, rekan sekerja kami Tuhan. Bahkan setiap orang yang Kau boleh izinkan berjumpa dan bersama dengan kami, melangkahkan kaki hari demi hari Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur atas semua yang boleh kami miliki, bahkan atas semua yang kami boleh tinggalkan dan lepaskan Tuhan di masa yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah pagi hari ini Tuhan. Yes, kami begitu excited Tuhan. Kami mau puji muliakan nama-Mu lebih dalam, lebih jauh lagi. Bahkan pada hari ini Tuhan, bahkan hari-hari kami berikutnya, kami juga membawa satu nama atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau hati kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan di negeri ini, di negeri Indonesia, negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang terus membangun Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, buat negeri kami, buat bangsa kami, Indonesia. Thank you Jesus. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
membangun Tuhan. Pemerataan perekonomian boleh terjadi di negeri ini Tuhan. Usaha untuk mementingkan diri sendiri Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemakmuran boleh merata Tuhan atas negeri kami Indonesia Tuhan. Hikmat kebijaksanaan atas pemimpin kami yang paling tinggi Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Segenap jajaran Tuhan boleh mewakili Tuhan melayani masyarakat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu tak pernah putus Tuhan. Atas negeri kami, atas bangsa kami Tuhan. Atas kota-kota besar, pulau-pulau Tuhan. Desa-desa, kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan Tuhan. Pelosok-pelosok negeri kami Tuhan. Tanah laut dan udara Indonesia, Kau berkati Indonesia. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Izinkan setiap kami terus membawa bangsa dan negara kami dalam setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Kami boleh menanggung Tuhan, kami boleh berseru Tuhan kepada Engkau atas belas kasihan yang daripada-Mu yang tidak pernah putus atas bangsa dan negara kami. Terus juga untuk kota kami Sukabumi Tuhan, kota yang aman, kota yang tentram, kota yang penuh kasih. Dan kami merindu Tuhan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, di kota ini Tuhan, juga boleh menjadi saksi-Mu, bahkan memberikan kasih yang daripada-Mu Tuhan untuk setiap saudara-saudara yang boleh kami jumpai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau masuki hari yang baru, tahun yang baru ini dengan penuh sukacita dan semangat kemurahan yang daripada-Mu. Terus ada menyertai kami dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember nanti Tuhan. Bahkan hingga hari-hari sepanjang umur, sepanjang usia kami Tuhan. Penyertaan yang daripada-Mu senantiasa ada bersama dengan kami, bersama dengan kota kami dan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih dalam, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi pagi hari ini, esok bahkan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Selamat tahun baru, sekali lagi boleh kasih tahu kita. Selamat tahun baru, selamat menangkap sukacita yang baru. Puji nama Tuhan, amin. Yes. Mazmur 9 ayat 2 mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setiap kita yang di sini bahkan di rumah mau bersama-sama terus mengucapkan syukur atas setiap kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling tinggi. Ya, mari kita naikkan satu ucapan syukur kita. Kasih
yang kira-kira benar baik apa enggak ya, tapi kita mau yakinkan pada diri kita sendiri dan teman-teman saudara-saudara di kiri kanannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Coba kasih tahu kiri kanannya. Sebab Dia baik dengan iman bahwa sadar selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sedang bersama bahwa Dia baik, selalu sangat baik. Boleh kasih tepuk tangan yang baik, baik dahsyat. Haleluya, haleluya. Cuma saya persilakan untuk duduk dan puji nama Tuhan di hari yang luar biasa ini. Kita mau bersama-sama mendapatkan berkat kesaksian, ya, kesaksian di awal tahun ini, dan percaya boleh menjadi berkat buat saudara-saudara semua ada di tempat ini, di rumah, dari manapun berada. Baik, dengan kasih Tuhan untuk Ibu Ida Sihombing, mama saya, waktu dan tempat kami persilakan. Kasih tepuk tangan dan semangat buat Ibu Ida. Aduh, baru datang. Kirain di tengah-tengah. Puji Tuhan, shalom untuk semuanya. Selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Puji Tuhan kita ada di tempat ini dengan nafas yang luar biasa Tuhan berikan. Di tahun 2022 ini kita masih ada. Itu adalah bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, tapi Yesus yang mengasihi kita semua di sini. Dan kita masih punya nafas, ya. Mari kita sambut tahun 2022 ini dan berharap semuanya menjadi lebih baik untuk kita semua, untuk bangsa dan negara. Saya ingin nyanyi satu lagu sedikit ya, hanya nggak usah. Hanya untuk mengantar. Kenapa saya katakan ini? Maaf ya, karena udah kena KNF ini suaranya agak lemah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Yesus pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Saya nangis bukan karena saya sedih atau apa. Saya nangis karena saya bangga. Tuhan Yesus itu terbaik. Jadi saya mau berkatakan, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan izinkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sudah berlangkah-langkah sebelumnya mempersiapkannya. Jadi saya ingin cerita, saya di sini tahun 2018 sering tidur tuh kalau malam tuh panas dingin ya, panas dingin. Kemudian di kepala saya ini ada sedikit borok ya, karena mungkin waktu itu cuci rambut di mana misalnya kurang bersih, dan terus menerus itu terjadi. Dan itu sudah ke dokter kulit berkali, mereka no problem, tidak ada apa-apa, hanya alergi. Oke, tapi sampai berdarah. Udah gitu, setelah itu berjalan, karena kita percaya dengan dokter spesialis mengatakan itu tidak ada apa-apa, jadi ya oke lah kita pakai obatnya. Tetapi seiring jalan waktu, saya itu kalau malam tuh tidur menggigil, keringat dingin. Jadi kalau di sini ada yang keringat dingin malam-malam, hati-hati. Keringat dingin berkali-kali. Tapi karena saya juga memang belum pernah mengalami penyakit yang akhirnya saya alami, saya juga berpikir hanya karena kecapean atau apa. Memang saya sedikit capek ya. Nah kemudian satu masa saya kebaktian, saya dari jaringan doa sekota ya, walaupun gereja saya mana, tapi saya aktif di jaringan doa sekota. Kita ikut menara doa. Di menara doa itu kita ada penyembahannya, lalu berdoa itu berjam-jam, duduk di bawah. Pas saya menyembah, pas saya nyanyi tinggi itu terbatuk keluar sedikit. Oh no problem, apa-apa. Waktu itu ada ini Aji Dr. Nugroho juga datang di siapa? Waktu dia mendoakan saya nangis juga, pas saya terbatuk, keluar. Di situ saya mulai curiga. Kemudian saya berobat, saya singkatkan
karena waktunya tidak lama ya. Saya berobat ke Sukabumi, perkiraannya semua melenceng. Ada yang bilang saya TBC, padahal saya sudah dapat ronsen dari dokter Mahmud yang is oke semua ini saya. Tapi mereka mau bikin begitu. Akhirnya karena banyak orang yang berobat ke Penang, saya pergi ke Penang. Saya berobat ke Penang. Di situ saya belum berpikir akan terjadi bahwa saya akan mengalami suatu penyakit yang menakutkan. Karena saya percaya, saya berobat waktu itu sama Kalana atau Albert itu nggak tahu, kita ke dokter. Karena dari sini disinyalirnya saya ada di paru-paru, kita ke dokter paru. Padahal dokter sana tuh udah mengajukan ke THT. Karena kalau orang-orang yang ada batuk apa gitu, ada apa itu biasanya ke THT. Tapi karena di dokter sini yang konsep itu saya ke paru. Pas saya ke paru di sana dokter kerjanya bagus banget, dia katakan hasilnya kemudian ibu harus ke dokter THT. Tidak ada di saya. Nah, pergi ke THT, kemudian singkatnya hasilnya saya itu kanker KNF stadium 2B. Puji Tuhan yang saya katakan, kenapa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya sangat percaya dan yakin apapun yang Tuhan izinkan, kalau kita memang benar-benar cari Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sebelum saya mendapat keputusan bahwa saya kanker, teman saya di sini ada seorang dari jaringan doa sekota juga tahu saya ke Penang, WA saya. Ibu Ida, waktu kita ke puncak acara Love itu Goshennya wanita, Love se-Jawa Barat, perkumpulan Goshennya wanita, ya, dengan Ibu Cinuan. Nah di situ entah kenapa, padahal saya itu baru pertama kali ikut acara Love, mungkin kedua pernah di Sukabumi, itu acara semuanya. Ibu Cinuan ini harus jatah membawa doa syafaat itu dari Sukabumi. Saya anggota baru, tapi Ibu Cinuan itu menyuruh saya. Saya bingung, kenapa Bu harus suruh saya? Jangan, saya nggak biasa berdoa. Memang saya sedikit anti berdoa Pak Nail. Dulu saya nggak suka berdoa. Saya lebih senang seperti anak saya nyanyi-nyanyi apa-apa gitu, mengini orang. Tetapi Pak Ronald itu sangat tahu. Di GDS saya disuruh tim doa. Jadi saya akhirnya berdoa. Nah saya nggak mau gitu. Tapi kata Bu Cinuan tidak, Ibu Ida. Nah saya nggak bisa bilang, kata Tuhan, kalau pengen disuruh sama kita ambil ya. Saya hanya berdoa, Tuhan jangan permalukan saya. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut saya. Untuk semua itu doa syafaat Pak Nail dengan banyak pendeta. Waduh, itu keringet ya. Ternyata mungkin itulah kita. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan tuh ingin saya ada di situ. Nah waktu kemudian saya bilang saya ada di Penang, teman saya itu ngomong sama saya, Ibu Ida, saya dapat satu ayat Bu Ida. Waktu Ibu Ida bawa doa itu, yaitu di 1 Korintus 12 ayat 7, yang mengatakan Paulus ya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam dirinya untuk mengocor badannya, untuk memberi iblis ya, mengocor badannya. Di sini dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Itu Ibu Kris itu sama saya pas saya sebelum mendapat putusan bahwa saya itu kena kanker. Puji Tuhan, waktu akhirnya saya pas dapat hasil itu, saya tahu mungkin ini Tuhan izinkan. Mungkin saya selama ini walaupun saya di jaringan doa sudah pelayan penjara, sudah pelayanan rumah sakit, sudah ke rumah singgah, sudah apa. Oke, Tuhan bilang saya belum sungguh ikut Tuhan. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi di badan saya. Walaupun untuk melalui proses yang kena kanker, mungkin siapa yang sudah merasakan bagaimana prosesnya itu sangat menyakitkan. Kita harus diradiasi 32 kali, 33 kali, di kemo 6 kali, yang tidak bisa tidur malam, sakitnya luar biasa, sampai dikasih morfin untuk menahan sakit, nggak bisa tidur. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan sudah kuatkan. Aku izinkan, cukuplah anugerah untukmu. Di sini kalau diteruskan, dikatakan kita jangan meninggikan hati, kita harus merendahkan, kita boleh menjadi berkat. Itu untuk Paulus ya, makanya saya suka sama Paulus.
Disitulah saya dapat ayat itu. Lucunya ayat itu dikasih itu hampir 6 bulan lebih sebelum itu, tapi diperkatakan bahwa kamu akan dibegitukan. Itu yang dari 2 Korintus 12 ayat 7. Nah disitulah saya bilang untuk kita semua yang ada di sini, kalau kena cancer itu bukan yang enak, tidak ada enaknya, sakit sekali. Kita mengalami tiap hari itu di radiasi itu dimasukin di tabung yang besar. Karena saya KNS harus beli topeng lagi, biaya yang begitu besar, yang puji Tuhannya saya sangat yakin Tuhan itu seperti dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Secara keuangan semua tuh ngalir ada. Walaupun kadang toko dibuka sama Lala, sama yang lain, atau anak saya bergantian. Uang itu ada, walaupun uang itu bukan kecil ya, pesawat atau apa. Dan sakitnya itu, saya ke Malaysia, setiap jalan saya tutup hidung. Kenapa? Karena saya makan aja udah susah. Ini udah hancur, udah membarah lagi ini. Udah segala obat untuk menyemprotnya, obat untuk supaya tidur, morfinnya kita makan. Tapi saya percaya setiap saya di radiasi itu masuk ke tabung itu kan takut ya, pas banget, mana kepala sakit, saya hanya berdoa. Saya katakan di situ, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan segala apapun. Tuhan, walaupun ini racun yang dimasukkan ke tubuh, biarlah dia membunuh yang sakit, tapi tidak merusak sel-sel yang baik. Karena radiasi itu sangat merusak sel-sel yang baik. Puji Tuhan, kemudian saya di Penang itu, saya juga baru ingat ya, karena beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu di grup saya ada seorang adik lah, namanya Dini. Dia bilang dia ikut di grup itu, padahal dia berobat di Penang. Sedangkan grup kita itu adalah grup Jakarta, grup orang Jakarta. Kok bisa ada di sini? Oh, dimasukin Bu Ida katanya. Dimasukin Ibu Ida. Saya waktu itu lihat Bu Ida, tapi saya nggak berani mengenalkan diri ke dia karena Ibu Ida itu sibuk katanya menghibur orang yang sakit. Akhirnya saya ingat, oh iya ya, selama di Penang saya itu selalu kalau ketemu orang yang sakit seperti Paulus. Jadi karena saya dikasih itu, saya juga harus seperti Paulus, pergi kemana menyampaikan firman Tuhan, memperkenalkan Tuhan atau memberikan. Jadi saya di sana tuh walaupun saya sakit, siapa yang sakit saya datangi. Orang di sana itu yang sakit tuh, mungkin yang sering ke rumah sakit kanker tahu ya, ada yang di roda, ada yang di apa, udah yang pakai apa. Saya selalu menghibur. Kata Bu Lini, saya kenalnya dari Bu Ida, tapi akhirnya Ibu Ida sendiri yang menghampiri saya sehingga saya kenal sama Bu Ida. Di situ saya berterima kasih. Saya berterima kasih karena apa? Karena Tuhan itu memberi kepada saya, walaupun dalam keadaan lemah, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan tidak bisa makan, tapi saya masih mau menolong orang lain karena saya tahu sakitnya. Saya selama di Penang itu berat badan saya turun sampai 15 kilo. Jadi untuk saat ini juga, saya itu makan paling hanya 3 sendok, tapi saya selalu berkatakan, I'm is okay. Karena Tuhanku baik, Tuhanku besar, Tuhanku kuat, Dia lebih dari segala-galanya. Jadi mungkin Tuhan izinkan ini, Tuhan ingin saya boleh menjadi lebih baik, menjadi berkat dimanapun saya berada, dan mengikis mungkin kejelekan-kejelekan yang ada di hati saya. Jadi itulah yang saya inginkan sekarang. Saya untuk teman-teman semua yang ada di sini, kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Masalah kita mungkin banyak yang kita tidak tahu, masalah macam-macam, tapi sangat yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya, walaupun saat ini kadang orang kalau selalu bertanya kepada saya, Bu Ida, keadaannya bagaimana? Mungkin karena orang tahu saya kanker ya, jadi setiap apapun kita sehat-sehat ya.
Bukan hanya yuk gini ayo enggak, yuk saya bahagia apa, tapi yang saya perkatakan it's okay. Karena saya punya Tuhan. Dan bagi saya soal hidup dan mati itu tangan Tuhan. Di Filipi juga dikatakannya hidup itu adalah Yesus dan kematian itu keuntungan bagi kita. Tapi kita tidak bisa minta mati. Kalau saya mungkin kalau bisa Tuhan jangan dulu. Karena saya punya 3 putra yang belum ada ini ya, mungkin mana yang tahu. Jadi saya hanya berharap untuk kita semua di sini selalu mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah apapun, dalam keadaan ayat yang sangat membantu saya dan saya selalu dengar di mana-mana itu di gereja di Penang juga adalah Mazmur 23 ayat 4. Kita jangan pernah takut. Ada yang menghibur kita itu tongkat dan gada Tuhan. Dia menjaga kita, dia menolong kita. Jadi baca aja Mazmur 23, sering baca, itu akan menguatkan kita. Bagaimana kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat besar. Saya berterima kasih boleh hadir di tempat ini, boleh bersaksi di tempat ini. Kiranya gereja ini bertumbuh dan dapat, yang penting itu adalah menarik jiwa, memperkenal Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga semuanya yang ada sini berangkat dalam setiap berjalan di luar, kita harus jadi saksi Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Puji Tuhan, mungkin hanya itu kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Ibu Ida Sihombing, Mama terkasih atas kesaksiannya pada pagi hari ini. It's okay karena Tuhan kita teramat baik. Tuhan yang akan pegang kita, Tuhan yang akan melakukan setiap kita. Saya mengundang tim worship untuk boleh naik. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati dengan kesaksian pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Dan kita tetap terus mau mengucapkan syukur seperti yang Bu Ida tadi sampaikan, Mama saya sampaikan. Mengucap syukur karena Tuhan kita, waktu Tuhan pastinya yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan Tuhan selalu berlangkah-langkah lebih dulu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mohon jemaat boleh bangkit berdiri. Yes, thank you Jesus. Katakan ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa
senantiasa Tuhan, atas segala hal Tuhan yang Kau berikan atas setiap kami. Bahkan atas pagi ini Tuhan, atas ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, kesaksian, bahkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan. Biar kebenaran yang daripada-Mu dinyatakan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau saja yang boleh berkata-kata melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Engkau saja yang boleh memperkatakan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk tangkap setiap berkat pada pagi hari ini lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Iya, silakan duduk. Jemaat yang dikasih. Izinkan pertama kali saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh jemaat GBS Kalvari dan yang bergabung di IG Live pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, ya. Puji Tuhan, saya juga bersyukur kalau pada pagi hari ini sudah banyak yang hadir. Sebetulnya ekspektasi saya bisa lebih banyak lagi yang hadir karena kita tahu walaupun katanya masih ada yang varian yang lain gitu ya, tetapi keadaan lebih membaik saudara, dan saudara harus percaya bahwa Tuhan melindungi. Saya saat pagi hari ini menangis bukan karena sedih, tetapi terharu, senang gitu ya, karena pagi hari ini di minggu pertama kita bisa beribadah bersama-sama. Dan tadi luar biasa kesaksiannya Ibu Ida, terima kasih Tante sudah menguatkan kita semua ya, bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa kita akan sanggup melaluinya ketika Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita ya. Puji Tuhan. Saudara, saya masih mengambil tema Faith in Christ ya. Kita mau resume sedikit khotbah di ibadah Natal. Waktu itu Bapak Gembala berbicara tentang Faith in Christ harus ada pertobatan dan hubungan dengan Tuhan, di mana relationship kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar dekat, tapi dikatakan harus melekat, saudara. Nggak hanya dekat, tapi harus melekat. Ya, melekat itu berarti bergantung sepenuhnya, tidak terlepas dari Tuhan. Saya mau ulang bacaan ayat sebagai ayat pembuka di dalam Lukas 2 ayat 11. Dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu di ayat 11-nya ya. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus sudah dibuatkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan tepat saat itu di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saat ini beberapa ribu tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus, kita ada di sini. Bagaimana kita mengimani bahwa Kristus itu adalah juru selamat kita? Karena ada juga yang sudah Kristen puluhan tahun tapi masih ragu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sudahkah kita mengakui dari mulut kita ini bahwa ya, Tuhan itu adalah juru selamat kita, satu-satunya juru selamat kita? Sudahkah kita katakan itu? Dan dikatakan dengan percaya. Karena kalau hanya mengaku aja, oh ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, tapi itu harus kita percayai benar-benar ya, percayai benar-benar. Mengimani berarti mengakui dengan mulut kita dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini harus diimani betul-betul, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya, yang tadi saya katakan, saya berbicara tentang orang-orang yang tadinya dulunya Kristen udah puluhan tahun, tetapi akhirnya beralih, tidak percaya Tuhan sama sekali ya. Aku lebih baik gak punya agama gitu. Padahal bukan agama yang menyelamatkan, tetapi kita harus mengimani betul-betul bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan buat kita semua. Amin. Itu yang harus kita percayai. Tetapi keselamatan itu harus dipelihara dan dijaga. Seperti dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Berarti betul harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Nggak hanya, oh ya Tuhan aku udah tobat, tetapi harus di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kenapa banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dalam pertobatannya? Karena memang dia tidak mau berubah sebetulnya, tidak mau keluar dari zona nyamannya dia. Udah enak kayak begini, oh ya saya ngikut Tuhan, minta ampun deh, terus balik lagi ke dosanya. Atau menunda karena sesuatu hal, karena kondisi, karena sifat seseorang, karena prinsip hidup yang belum sejalan dengan Tuhan, atau karena tantangan tadi ya, bisa sakit penyakit, keadaan ekonomi, sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan dan akhirnya kita tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan kita kepada Tuhan. Tantangan itu bisa dari lingkungan, orang terdekat, bahkan dari diri sendiri. Contohnya ya malas, mudah mengeluh dan sebagainya. Tadi kita telah dengar kesaksian Ibu Ida, ya dia dikuatkan oleh Tuhan dan itu proses, ya dari yang tadinya disuruh berdoa, aduh kayaknya nggak bisa berdoa, tapi kan Tuhan terus bisa merubah dan saya percaya Ibu Ida akan terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru tantangannya sakit penyakit, banyak hal tantangan yang lain. Tiap orang kan punya tantangan yang berbeda, ya. Terus jangan kita membandingkan tantangan kita dengan orang lain, karena kan ada orang, oh aku susah nih, aku nggak ngerasain yang aku rasakan. Sebenarnya biasanya seperti itu, tapi tiap orang kan punya masalah masing-masing dan yang merasakan tuh dirinya masing-masing. Tetapi pastikan bahwa ketika saudara menghadapi tantangan itu, saudara tetap berada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum saya lanjutkan khotbahnya, kita akan saksikan sebuah tayangan video sebentar saja, ya, persembahan dari anak-anak youth. Saudara perhatikan kata-kata yang ada di dalam video itu ya, sambil menyaksikan. Siap menghadapi tantangan atau tidak, pilihan ada pada kita. Percaya bahwa bersama Tuhan kita mampu. Tantangan akan membuat iman kita semakin teguh. Jangan menyerah. Teruslah melangkah, Kita pasti bisa. Angel, kamu kenapa? Pergi sana, aku mau sendiri. Kamu ada masalah ya? Gak baik lo dipendam sendiri. Ada apa? Masalah aku banyak banget. Aku gak bisa ceritain semuanya. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu harus ingat ya, Tuhan gak pernah kasih ujian yang melebihi kemampuan anaknya. Tuhan juga gak akan membiarkan anaknya hingga tergeletak. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah. Mungkin sekarang Tuhan lagi bentuk diri kamu, supaya jadi pribadi yang lebih kuat. Tetap semangat ya. Makasih banyak ya Grace. Mulai sekarang aku mau lebih-lebih lagi buat terus mengandalkan Tuhan. Iya, sama-sama. Yaudah yuk, mending sekarang kita nyanyi memuji Tuhan.
Lebih baik kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara ya. Natal tanggal 25 udah lewat, tetapi biarlah hati kita tetap berpaut sama Tuhan Yesus. Nggak boleh Natalnya lewat, ya udah biasa lagi. Harus semakin dekat sama Tuhan. Biasanya kalau di tahun baru, orang-orang akan merencanakan sesuatu, bukan hanya target kehidupan jasmani, tetapi tentunya orang-orang yang percaya sama Tuhan, target rohaninya juga pasti ditambah. Terus udah memikirkan, oh tahun ini aku mau lebih semangat lagi ikut Tuhan, mau lebih semangat lagi ibadahnya, mau lebih lagi dalam pelayanan. Biasanya seperti itu di awal tahun gitu ya, saudara. Tetapi itu harus dikerjakan. Kalau tadi kan di anak youth itu masalah simpel aja ya. Masalah-masalah anak muda juga kadang kalau saya ngobrol sama anak, oh mami nggak tahu ya masalahku berat gitu. Jadi tiap orang punya masalah, dan kita yang mungkin yang sudah lebih tua yang dikatakan oh banyak makan asam garam juga, ternyata saya juga berpikir oh anak saya juga punya masalah ya gitu, yang mungkin nggak saya bisa pahami gitu. Jadi tiap orang punya masalah ya. Terima kasih sebelumnya sama Tessa Manuel ya yang tadi udah merancangkan koreo. Tayangan ini ditayangkan di WBS Jabar Banten waktu Natal WBS Jabar Banten secara online gitu ya. Dan kata-katanya itu juga Tessa yang masuk ini. Makasih ya. Saya tertarik loh dengan kata-kata di dalam video itu dikatakan setiap orang tuh nggak boleh takut susah. Tadi ada kata-katanya, mungkin ada yang nggak kebaca ya. Tapi ada kalimat tidak boleh takut susah, tidak boleh takut tantangan, harus bersyukur. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, susah nggak bersyukur? Susah, ya. Kalau kita menghadapi masalah yang berat tadi, contohnya Ibu Hidayah ketika divonis dokter pasti deg-degan. Pertamanya gitu, aduh, ada ketakutan, kekhawatiran, tetapi seiring dengan proses ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung, yang mendoakan, kan itu terus ya imannya bertambah seperti itu. Jadi saudara pastikan ketika saudara sedang menghadapi masalah, jangan salah pilih teman, ya. Saudara harus berada di lingkungan orang yang bisa mendukung saudara, memulihkan hati saudara, gitu ya. Jangan menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, tapi tahukah bahwa seseorang akan menjadi kuat ketika dalam hidupnya justru banyak tantangan atau masalah? Itu saudara, poin penting ya, yang saya mau sampaikan saat ini, men-sharingkan lah gitu ya. Poin yang pertama adalah saudara jangan takut tantangan. Justru seseorang akan menjadi kuat ketika hidupnya banyak tantangan masalah. Biasanya orang kan kalau berdoa gini, Tuhan jauhinlah pencobaan, jauhin kesusahan, pengennya mulus, kerjaan mulus, kehidupan rumah tangga mulus, aku pengen punya banyak uang, usahaku berhasil, pasti doanya seperti itu. Tetapi Tuhan mungkin bilang dari atas, oke, saya kabulkan doamu, tapi ikuti prosesnya. Kadang kita nggak mau, pengennya, nanti kayak ingat paman Gober ya, ngitungin uang gitu. Di dalam benak kita kan punya banyak uang gitu, ya. Kita punya usaha yang besar, akan jadi miliarder, ya nggak apa-apa mimpi seperti itu. Tetapi jangan lupa, saudara harus melewati prosesnya, dan itu tidak mudah, saudara. Ya, mungkin saudara bilang, Tuhan jangan yang susah-susah deh, sekarang banyak jalan tol, saya pengen lewat jalan tol. Nggak bisa, saudara. Di jalan tol juga banyak tantangannya. Justru hati-hati ya, ketika saudara mengira jalan saudara mulus, kayak tol banyak tabrakannya malah gitu. Jadi justru ketika saudara diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan, percayalah saudara, itu melatih iman kita menjadi kuat, ya, faith in Christ. Jadi nggak hanya termasuk tantangan dalam hidup ya, itu akan memproses rohani kita. Tapi sekali lagi pastikan ketika saudara menghadapi tantangan itu, saudara bersama dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Pastikan bahwa saudara dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang benar-benar mau mendukung saudara, gitu ya, bukan yang menjatuhkan saudara, gitu ya, bukan yang membuat pikiran kita tambah negatif, tetapi pastikan saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah yang timbul itu tadi ya, bisa kecil, bisa besar. Oh, ini masalah kecil, saya bisa bereskan sendiri. Tapi percaya saudara, masalah kecil, masalah besar, Tuhan membantu kita, menolong kita ya.
masalah itu timbul bisa dari luar dikatakan atau dari diri sendiri yang tadi saya katakan, bisa dari kemalasan seseorang atau mudah mengeluh. Saudara, kita menghadapi, ya di stop dulu. Ketika saudara menghadapi tantangan, saudara, apa kata-kata yang keluar pertama dari mulut kita? Ya, apakah yang pertama ini, aduh Tuhan, ya, walaupun nyebut Tuhan, ya masalah lagi gitu. Atau kita mampu untuk bersyukur. Itu proses, saudara. Saya pun terus belajar ya ketika menghadapi tantangan demi tantangan. Namanya manusia suka kena panic attack ya. Kalau dapat tantangan, ini gimana gitu. Tetapi saudara harus segera berbalik. Ingat, Tuhan itu menyertai saudara. Jadi jangan dicuekin Tuhannya, gitu ya. Ada juga tidak lagi berani melangkah atau imannya nggak bisa melangkah karena takut atau trauma, ya, menghadapi tantangan itu trauma karena mungkin ada masa lalu, ya, sehingga trauma untuk berjalan lagi itu trauma gitu. Ini sebetulnya menghambat langkah kita. Saya ada contoh kecil, saudara. Saya mau ceritain ya. Saya perlu ceritain karena ternyata benar orang yang trauma tuh perlu pemulihan, saudara. Di rumah kami punya kulkas lama, ya udah 21 tahun ya, 21 tahun. Nah 2 hari yang lalu kulkasnya rusak, tidak dingin, cair, ya di freezer cair. Ini apa gitu? Terus yang saya mau ceritain begini, udah dari tahun yang lalu sebetulnya kulkas itu bermasalah, ya tapi kita nggak perbaiki. Tiap kali mau buka kulkas itu kesetrum aja, saudara. Tapi nggak pernah ada yang buka kulkas kecuali anak-anak saya udah ngerasain juga ya. Jadi tiap kalau mau buka kulkas pegang pintu berat gitu ya. Jadi saya kalau mau buka kulkas, maaf ya saudara, ini pakai baju begini, tak gitu. Tutup pakai kain gitu. Jadi kesetrum kabelnya kali. Oh ya, mungkin karena kena tikus atau karena udah lama ya gitu. Coba diperbaiki ya, karena suami saya udah disolatif gitu, ditambal-tambal gitu ya. Tapi nggak diperbaiki sama tukangnya. Masih kesetrum juga, ini kenapa ya gitu. Itu udah setahun lebih ya. Kita gitu tiap buka kulkas pakai kain gitu. Nah kemarin ceritanya akhirnya karena mencair harus diperbaiki, toh kalau nggak makanan jadi bau gitu, nggak bisa disimpan di kulkas. Panggillah ahlinya. Dan sekarang bener lagi gitu. Tapi tahu nggak saudara? Sekarang saya buka kulkas tetap pakai kain. Ya, jadi saya megang, aduh kesetrum nggak ya gitu. Saya nggak yakin, pernah punya pengalaman begitu ya. Saya pegang enggak kan kesetrum, tapi saya pakai kain juga gitu. Nah itu trauma, saudara. Itu yang namanya trauma. Kelihatannya sepele ya, tapi namanya trauma seperti itu. Nah saya udah mulai tadi pagi juga nggak kesetrum gitu. Tapi kadang lupa karena kebiasaan bertahun, udah setahun lebih kan. Nanti buka lagi pakai kain, tutup pakai kain. Itu namanya trauma. Mungkin saudara mengalami trauma dalam kehidupan saudara, sehingga saudara nggak berani mengambil keputusan untuk melangkah. Seperti tadi gitu ya saudara. Kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 32. Kita lihat kehidupan Petrus. Tapi saya perlu membaca ayat ini karena saya pikir ini awal dari Petrus, mulai ikut Tuhan sampai bagaimana di akhirnya. Tapi saya akan ceritakan secara cepat ya. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya tentu saudara ingat kisahnya ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saat itu Petrus belum lama ikut Tuhan, karena perjalanan dengan Tuhan juga murid-muridnya sebentar ya. Karena kan Tuhan Yesus memulai pelayanannya di umur 30 dan mulai mencari murid-murid pertama gitu. Umur 33,5 tahun Tuhan Yesus sudah mati di salib gitu ya. Nah Petrus belum lama ikut Tuhan, tapi peristiwa yang dialami Petrus ya, waktu itu dia tahu tuh Tuhan pembuat mujizat. Waktu itu kan tengah malam, murid-murid ada di tengah laut. Yesus menyusul tapi berjalan di atas air. Semua kan berteriak, hantu, hantu. Terus kan Tuhan Yesus bilang, bukan hantu, ini aku. Terus Petrus tadi berkata demikian.
menggunakan kekuatannya sendiri. Imannya kadang muncul, ya, karena dia bersama dengan Tuhan Yesus sama seperti itu. Itu bukan karena dia sakti ketika dia berjalan di atas air, tapi dia mengimani itu kan Tuhan. Saya percaya bahwa saya bisa sampai ke Tuhan, gitu ya. Tapi saat itu dia melangkah dari perahu sendirian. Mulai keluar, saudara bisa bayangin nggak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Ya, keluar dari perahu melihat ombak juga kita takut, ngapain kita berjalan di atas air, gitu ya. Tapi Petrus waktu itu memberanikan diri, Tuhan aku mau jalan ke situ. Kalau engkau itu Tuhan, benar itu Tuhan, saya mau jalan, ya kata Tuhan. Dia berjalan sendiri, bisa tuh. Tapi beberapa langkah ketika dirasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam. Saudara, dalam kehidupan ini seberapa sering kita berkata, Tuhan, aku kuat nih. Tuhan di situ aja ya, saya jalan. Pokoknya saya pastikan Tuhan ada ya. Tetapi sering kita tidak sadari, kita berjalan sendiri. Sehingga akhirnya kita mulai tenggelam. Tetapi puji Tuhan, Petrus saat itu nggak lupa sama Tuhan, karena Tuhan Yesus kan ada di depannya. Matanya tetap sama Tuhan gitu. Ya, hanya beberapa meter jaraknya kali gitu ya. Tapi dia tenggelam, tetapi dia berkata, dikatakan tadi, Tuhan tolonglah aku. Tuhan diam? Enggak. Tuhan segera menarik Petrus. Cuman ada satu perkataan Tuhan, dikatakan, hai orang yang kurang percaya, maka engkau bimbang. Seringkali di saat waktu-waktu tertentu kita merasa kita kuat. Aku punya Tuhan. Tetapi beberapa saat kemudian kita bisa juga bukan kehilangan iman, tetapi tadi ya kurang percaya ya, sehingga kita akhirnya mulai tenggelam di dalam masalah, di dalam tantangan. Tetapi segeralah katakan, Tuhan tolonglah aku. Kita lihat perjalanan Petrus tidak cukup sampai di situ. Kita tahu kisahnya ketika dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus, padahal dia yang paling pertama meneriakkan kata-kata, kalau ada yang nangkap engkau, berani yang sama engkau, aku yang pertama-tama maju, gitu kan Petrus bilang. Sampai dia meletakkan pedangnya ke salah satu tentara sehingga telinganya putus, itu Petrus, saudara. Tetapi dia saat itu Tuhan tahu ininya emosinya, bahwa yang ada di hatinya itu belum berubah sepenuhnya. Dia tahu Petrus sangat cinta Tuhan. Karena itu Petrus harus melalui proses. Dan puji Tuhannya, Petrus nggak berhenti melangkah. Apa jadinya ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia nggak segera bertobat. Ya udah deh, sama nasibnya kayak Yudas. Aku sudah menyangkal Tuhan Yesus, aku ini pasti nggak diampuni, terus bunuh diri. Nggak ada kita Petrus, nggak ada lagi perjalanan Petrus yang luar biasa. Tetapi setelah dia dikatakan melalui proses itu, bahkan di saat dia harus menyangkal Tuhan Yesus, karena itu udah juga dibuatkan ya, Tuhan Yesus bilang, kau akan menyangkal? Enggak Tuhan, aku nggak akan menyangkal. Mungkin dalam mulut kita juga suka gitu, aku nggak akan menyangkal Tuhan. Tapi ketika dihadapi tantangan yang berat dari hidup kita, kadang ketika kita nggak lagi siap gitu, kita mungkin bisa bersikap seperti Petrus. Tetapi pastikan imannya atau tetap sama Tuhan Yesus, jangan beralih. Apa jadinya kalau waktu itu kalau Petrus udah deh, aku Tuhan Yesus sudah mati, aku pergi, dia nggak akan dipakai Tuhan. Tetapi dikatakan ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, saat setelah menyangkal Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Petrus? Dia menyesal, menangis, ya, menyesal, meminta ampun. Tuhan Yesus saat itu mati, ya, maksudnya mau disalib gitu, belum mati ya, disalib. Sampai akhirnya dia pastinya menyaksikan, tapi tidak dari dekat karena murid-muridnya takut kan waktu itu, gentar. Karena yang mereka andalkan, wah mati ternyata. Mereka lupa bahwa sesungguhnya telah dinubuatkan bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus itu akan bangkit. Tetapi iman mereka pada saat itu ciut, saudara. Bukan nggak percaya sama Tuhan Yesus, mungkin jadi ciut karena ada tantangan yang besar. Ya udah ninggalin kita nih, kita nggak punya gali guru. Mereka bersembunyi, mereka takut. Mungkin itu yang kita hadapi saat ini. Tuhan, aku mau melangkah di mana? Masalah banyak di depan saya. Kalau ditumpuk masalah ribet ya, bikin kepala bikin pusing. Seperti benang kusut. Kalau kita benerin benang kusut itu nggak ada udah-udahnya. Saya kalau misalnya udah benang kusut nggak bisa diurut tadi ya, saya gunting. Malah bikin sakit kepala, betul ya. Saya pernah mencoba mengurai benang yang kusut. Waduh, ditarik ke sini, di sininya mati. Ditarik ke sini, udah gunting aja gitu ya. Nah, di dalam kehidupan ini kadang kita berputar
di masalah kita. Seperti benang kusut tadi, kita mencoba menyelesaikan sendiri, nggak mampu. Sini nggak ada jalan, kesini nggak ada jalan. Tetapi bersama dengan Tuhan pasti ada jalan, ya. Jadi nggak boleh takut sama tantangan, itu poin pertama. Nggak boleh takut sama tantangan. Takut maju dulu, saya orangnya pemalu. Saya mungkin terlalu bergantung juga sama orang tua, tapi ya seperti itu, nanti juga ada sharingnya di belakang ya. Apa-apa nanya mami ini gini gitu ya. Keenakan kali ya, semua disediakan gitu. Jadi karena orang takut gitu. Makanya dulu saya ada sebutannya gadis dusun, katanya emang saya dari dusun sih ya. Gadis dusun, ketemu orang takut ngumpet gitu. Tapi Tuhan bisa mengubahkan. Begitu juga dengan saudara. Apa permasalahan saudara? Hal yang psikis atau hal secara jasmani, percayalah kalau kita berjalan atau faith in Christ, tetap mengimani bersama dengan Tuhan Yesus, tidak takut menghadapi tantangan, tapi tadi ya, pastikan bersama dengan Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama, ya. Pastikan Tuhan Yesus itu ada dalam satu perahu. Karena tadi dikatakan setelah Tuhan Yesus menolong Petrus, Tuhan Yesus masuk dalam perahu dan angin pun redalah. Mungkin ada badai dalam kehidupan kita saat ini, tapi pastikan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara, ya. Yang kedua, kita akan baca dulu dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Seringkali orang yang sudah mulai dewasa tidak mau diatur, betul atau betul? Dikontrol oleh seseorang, itu nggak mau. Aku udah gede, gitu ya. Merasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan kita harus seperti seorang anak kecil. Bukan kanak-kanakan ya maksudnya. Tetapi artinya punya sifat yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Menyerahkan tuh, ini Tuhan, gitu. Ya bukan berarti kita terus diam aja. Tapi seringkali kita udah nyerahin beban kita. Tuhan, aku punya tantangan seperti ini. Saya percaya aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengontrol aku, Tuhan yang berdaulat atas aku, dan saya percaya Tuhan yang akan bertindak. Tapi terus bebannya terus dipanggul sama kita. Susah ya saudara. Nah, tetapi biarlah kita mempunyai sifat seperti anak kecil tadi ya, dikatakan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Enggak berontak. Biasanya kalau anak kecil yang udah mulai besar suka memberontak kalau diberitahu sama orang tuanya. Ya, kalau udah mulai tahu banyak hal suka berontak. Tapi sifat yang diinginkan Tuhan dari kita adalah kita nggak boleh gengsi, nggak boleh maksudnya kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan, mengakui bahwa kita ini butuh Tuhan. Karena orang yang ada yang gengsi, ngakuin kita butuh Tuhan. Wah, aku kuat gitu ya. Butuh Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama seperti seorang anak kecil yang percaya ketika orang tuanya memegang tangannya waktu menyeberang jalan. Kalau lagi kecil banget kan, misalnya segede Joel udah mulai bisa berjalan. Waktu nyebrang jalan dia bergantung sama orang tuanya. Nggak mungkin kan Joel nyebrang sendiri. Dia akan dipegang sama mama atau papahnya. Percaya bahwa ketika orang tuanya akan menggendong dia ketika harus melalui jalan yang sulit. Ya, nanti waktu usianya sudah mulai bertambah, dikasih contohnya Joel ya, Joel udah makin besar nih, akan mulai dilepas dalam arti begini, ya udah, kadang dibiarkan jalan di jalan yang berbatu, tapi tetap diawasi, gitu ya, diawasi sama orang tuanya. Demikian juga kita, semakin lama kita memang harus semakin dewasa rohani, tetapi bukan artinya kita lepas dari Tuhan. Wah, aku udah dewasa, aku udah tahu segala banyak hal, udah ya Tuhan, diam aja, aku baik-baik aja kok gitu. Enggak, tetapi dikatakan tetap harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bergantung sepenuhnya, nggak boleh gengsi, saudara. Yang laki-laki biasanya gengsi untuk nangis juga kalau ada masalah. Tetapi di hadapan Tuhan kita nggak boleh gengsi. Kalau saudara punya tantangan apapun yang dirasa saudara berat, saudara bisa menangis di hadapan Tuhan. Dikatakan air matamu akan ditampung dalam kirbatnya Tuhan, dan Dia akan memperhatikan setiap kerinduan saudara, doa-doa saudara, masalah saudara, gitu ya.
Tapi saudara, saya percaya saudara akan terus dibentuk oleh Tuhan. Begitulah kehidupan. Orang tua kita tidak selamanya bisa awasi kita karena terbatas. Suatu saat usianya makin tua dan mungkin akan meninggalkan kita, sedangkan kita usianya akan terus semakin dewasa. Tetapi Tuhan nggak pernah ninggalin kita, saudara. Dia selalu mengawasi kita sepanjang hidup kita. Percayakan sepenuhnya pada Tuhan. Hiduplah dalam iman kepada Kristus, termasuk hidup dalam bimbingannya dan kasihnya. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sudahkah Kristus hidup di dalam hidup kita? Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kita masih daging, bukan roh yang gentayang kan gitu ya, tapi kelihatan kan daging gitu. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Itu yang harus kita yakini. Hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu pengorbanan Tuhan Yesus luar biasa. Ketika saudara menyaksikan pengorbanan seorang yang mungkin berkorban buat saudara misalnya, ada yang mau mati buat saudara di depan saudara gitu, ada yang mau mengorbankan nyawanya untuk saudara, tentunya saudara luar biasa ya melihat hal itu. Pasti, itu pengalaman yang gak akan bisa dilupakan. Saat ini mungkin kita nggak menyaksikan Tuhan Yesus disalib seperti apa, kita hanya baca di firman Tuhan, tapi itu harus diimani, saudara. Ya, diimani bahwa Tuhan Yesus itu mati buat kita semua, nggak hanya untuk beberapa orang, tapi dikatakan untuk seluruh umat manusia. Tetapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, kita harus percaya, mengimani hidup kita di dalam yang saat ini kita hidupi di dalam daging adalah iman kepada anak Allah. Ya, biarlah kita dibaharui di dalam roh dan pikiran, ya, sejalan dengan iman Kristus. Kalau nggak sejalan juga repot. Oh ya, saya beriman, tapi aku nggak mau sejalan sama Tuhan. Bagaimana kita sejalan? Ya tadi, kita harus bina relationship kita sama Tuhan, bukan hanya dekat, tapi melekat. Berarti membaca firman, berdoa, meningkatkan ibadah. Ini awal tahun, awalnya merupakan sesuatu yang baik bagi saudara untuk kembali komitmen saudara kepada Tuhan. Bagaimana nih? Ya, diagendakan lagi. Aku mau lebih apa? Apalagi kalau misalnya bisa dicatat atau di handphone gitu ya. Itu jadi peringatan buat saudara. Oh, aku mau lebih lagi di dalam Tuhan. Bukan hanya di dalam hal jasmani ya saudara, tapi harus lebih lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga perhatikan relasi kita dengan sesama. Waktunya tahun ini harus rekonsiliasi saudara. Apa yang menghambat saudara itu? Pertemanan kita juga. Kadang-kadang hubungan dengan orang lain akan menghambat jalan kita. Ketika kita ketemu atau mengingat lagi, kadang-kadang itu akan menghambat, ya. Allah Bapa, Allah Sang Pencipta telah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan manusia, termasuk keselamatan umat manusia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Itu rencana Bapa. Itu karena kasih-Nya buat kita semua. Itu kedaulatan Tuhan. Termasuk saat ini memberi roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk kita terus memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang memampukan kita. Ya, jadi pastikan juga kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengikuti jalan yang ditunjukkan buat kita semua, agar keselamatan yang sudah dianugerahkan tidak hilang, tetapi tetap terpelihara sampai kita pun kembali ke rumah Bapa. Jadi kesimpulannya, hadapi dan jalani tahun yang baru ini dengan terus beriman kepada Kristus, faith in Christ. Jangan takut menghadapi tantangan dan percayakan sepenuhnya pada Tuhan. Terus berjalan dalam jalan kebenaran, jalan kehidupan yang menuntun kita pada keselamatan abadi bersama Tuhan. Amin. Penyampaian firman Tuhan terbatas. Sejam, paling lama mungkin 2 jam. Saat ini kan kita nggak bisa lama. Tetapi pastikan saudara, benih firman Tuhan yang ditaburkan nggak hilang begitu saja. Itu harus dikerjakan ketika saudara keluar dari gereja ini. Nggak cukup hanya seminggu sekali saudara. Nggak cukup hanya waktu nonton midweek worship community kita diberkati firman Tuhan, udah firman Tuhannya selesai, amin, selesai juga perkara rohaninya. Enggak saudara. Tapi harus dijalani sepanjang hidup kita, dan itu proses. Dan tadi kita lihat ya bahwa kesaksian Ibu Ida itu salah satu bukti nyata ketika kita mengimani atau hidup beriman kepada Tuhan Yesus, kita
kita akan terus diperkuat tantangan apapun. Ya, saya belum pernah mengalami kanker, tapi mami saya divonis ya ada polip di ususnya dan dideteksi salah satu polip yang dekat di atas ini ya kalau nggak salah ya, itu kanker ya dan aktif gitu. Tapi puji Tuhan sampai mami harus melalui polipektomi itu juga sakit ya. Tapi saya percaya mami juga akan dipakai Tuhan selama mengalami pengobatan itu di Darmais juga. Mami bertemu banyak orang, malah dapat banyak teman dan boleh saling menguatkan gitu ya. Saya percaya mami juga bisa dipakai Tuhan dengan cara apapun, saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan demi tantangan, seberat apapun, percayalah bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri. Aku kok susah, nggak bisa nih. Kita punya Allah yang ajaib yang mampu menyelesaikan permasalahan kita. Jadi harus percayakan sepenuhnya. Kalau dari mulut kita terus keluar, saya percaya Tuhan, tapi nggak mungkin nih, nggak mungkin beres nih masalah saya gitu. Ya, gimana Tuhan bisa bekerja tadi? Iman akan aktif kalau kita sejalan sama Tuhan. Kalau nggak sejalan nanti bertentangan, gimana aku mau memberikan kemenangan untukmu gitu ya. Percayakan sepenuhnya sama Tuhan. Puji Tuhan, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum masuk ke jamuan kudus. Siapkan hati kita. Saat ini di awal tahun kita kembali mengadakan perjamuan kudus juga. Ini bukan rutinitas, saudara, tetapi inilah salah satu bukti iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita percaya bahwa dengan pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya ini menjadi lambang. Ketika kita meminum anggur dan memakan roti, itu adalah satu kekuatan buat kita. Bukan magic ya, bukan mantra. Saudara nggak boleh menganggap perjamuan ini jadi mantra, tetapi mengimani bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, melalui lambang tubuh dan darahnya ini, kita terus dikuatkan untuk bisa terus melangkah di tahun ini. Ya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian lama, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa kita di surga sayang kita semua loh. Di saat mungkin di dalam dunia ini saudara mungkin belum pernah atau saya belum pernah merasakan kasih sayang Papa seperti apa. Aku merasa hidupku gak dicintai, aku gak berharga. Tetapi Bapa kita di surga menganggap kita berharga, sangat berharga. Saudara jangan keraskan hati. Dia selalu mengawasi kita, membimbing kita. Saudara hanya perlu menyerahkan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan dia bertindak karena dia mengasihi saudara. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormat dan segala
kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara menyanyi buat Tuhan, ketika saudara bertepuk tangan, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pernah gengsi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi biarlah seluruh kehidupan kita boleh dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau berdoa. Puji syukur Tuhan, di awal tahun ini kami ada di sini. Ini karena anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang tahun yang lalu. Dan di pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang pasti menguatkan kami untuk melangkah ke depan. Kami tidak mau memikirkan masa lalu kami yang kelam, tetapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun mungkin di hadapan kami masih ada masalah demi masalah, tapi kami percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah sediakan buat kami. Biar kami boleh melalui prosesnya bersama dengan Tuhan dan tidak takut menghadapi tantangan, mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, Kau yang menyucikan setiap hati kami, membetulkan setiap pola pikir kami. Biar kami melakukannya dengan hati yang penuh cinta sama Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus buat kami semua. Kami percaya bahwa perjamuan kudus ini akan membuat kehidupan kami juga semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan boleh dinyatakan dan kemenangan-kemenangan akan kami raih bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun kami harus melalui proses yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah mendapatkan anggota waktu bisa berdoa kami akan memasuki bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa tahun ini menjadi tahun kemenangan bersama dengan kami, Tuhan. Karena kami bersama dengan Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Segala rancangan yang sedang kami rancangkan dalam kehidupan kami, semua target-target dalam kehidupan kami, Tuhan akan membantu untuk mencapainya atas kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Dan kami percaya Bapa, tahun ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
Kami juga akan menjadi berkat buat banyak orang. Kami akan menjadi saksi buat banyak orang. Dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus melalui kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dan kami percaya tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita angkat dua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, baik di zaman Elia, di zaman Musa, Daud, bahkan di saat ini. Dan kita bersama-sama percaya bahwa Tuhan yang besar boleh ada di setiap kita. Puji nama Tuhan.